Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 18 Jumadats Tsaniyah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 April 2015. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah yang diterjemahkan dengan judul Doa dan Wirid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafidhahullah ta'ala. Sebenarnya kata-kata Hisnul Muslim itu kalau diterjemahkan artinya adalah benteng seorang muslim. Jadi doa dan wirid atau zikir itu adalah merupakan benteng kita. Supaya kita punya benteng, supaya kita punya tameng, supaya kita punya perisai. Yang lalu sampai di mana? Ada yang ingat? Yang lalu kita sampai pembahasan tentang, ada yang ingat? Tentang istisqa, yaitu tentang meminta hujan. Ya, dan insyaallah kita akan bahas tentang doa-doa istisqa atau tata cara salat istisqa insyaallah. Ya, bagaimana tata cara sholat minta hujan? Ya, sebentar ya. Ya. Tata cara sholat hujan, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, adalah sholat 2 rakaat. Seperti sholat Id. Sholat 2 rakaat seperti sholat Id. Sholat istisqa ini jarang dipraktekkan di Indonesia karena mungkin di sini sudah sering hujan. Kalau di Timur Tengah itu rutin, terutama di Arab Saudi, itu mereka rutin setahun sekali bahkan kadang 2 kali sholat istisqa minta hujan. Dan biasanya di sana itu dengan perintah langsung dari pemerintah. Jadi pemerintah mengumumkan tanggal sekian di seluruh negeri sholat istisqa. Dan biasanya dilakukan pada waktu pagi seperti sholat Id pada waktu duha. Seluruh negeri sholat istisqa. Ya, dan subhanallah doa mereka selalu dikabulkan Allah. Setelah sholat al-istisqa minta hujan, maka biasanya selalu turun hujan sore harinya atau bahkan mungkin siangnya, baik hujan deras ataupun gerimis. Dan ini berarti adalah Allah itu mengabulkan doa. Jangan dikira doa itu sia-sia. Allah mendengar dan Allah mengabulkan. Pernah juga kami ketika berada di tempat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala di Dammaj,
Ya, waktu itu beliau dan murid-muridnya baru saja melaksanakan sholat istisqa pagi hari. Sehingga pada kajian sore hari, nah beliau mengatakan kepada murid-muridnya, silahkan yang punya istri, punya anak pulang ke rumahnya masing-masing. Karena sebentar lagi turun hujan. Ya, jaga keluarganya. Karena kalau hujan deras, rumahnya bocor. Soalnya mereka rumahnya terbuat dari tanah, bikin rumah sendiri mereka. Jadi bikin rumah sendiri dari tanah, kalau hujan bocor, kalau hujannya deras sekali sampai hancur rumahnya. Jadi silakan yang punya keluarga pulang ke rumahnya, sebentar lagi turun hujan. Subhanallah benar. Ya, mendung, gelap, petir, hujan deras. Jadi berarti Allah mendengarkan doa-doa kita. Jangan putus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatul istisqa mithlu salatil Id. Salat minta hujan itu seperti salat Id. Yusalli rak'atain yukabbiru fil ula sab'an wa fil akhirati khamsan. Ya. Jadi setelah takbiratul ihram maka ada takbir 7 kali. Ada yang mengatakan 7 termasuk takbiratul ihram. Cuman kalau di kita di Indonesia 7 tidak termasuk takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Jadi rakaat pertama ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir. Seperti salat Id. Setelah takbir 7 kali pada rakaat pertama membaca doa istiftah. Kemudian membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca surat apa saja, bebas suratnya. Kemudian rukuk seperti biasa, bangkit dari rukuk, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Rakaat kedua, ya takbir 5 kali. Dan tata caranya sama dengan sholat yang seterusnya. Kemudian setelah sholat ada khutbah. Tsumma yaqumu fayakhtubun nas khutbah. Jadi khutbahnya setelah sholat. Seperti sholat Id, tidak sama dengan sholat Jumat. Yang mana dianjurkan isi khutbah itu adalah berupa nasihat-nasihat. Ya, bahwa hujan ini tidak turun karena kita banyak dosa, karena kita banyak maksiat. Sudah selayaknya kita taubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Ini penting ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini perlu selalu ngoreksi diri. Jangan hanya main nyalahkan. Nyalahkan itu gampang, tanpa modal. Yang penting itu adalah bagaimana kita mengoreksi diri. Ini jadi kita perluas ini. Salat istisqa. Jadi perluas enggak apa-apa ya. Karena ada faedahnya. Dan insyaallah berhubungan dengan keadaan di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini masyarakat berlomba-lomba mencaci maki pemerintah. Betul atau tidak? Mencaci maki pemerintah, sibuk kutuk sana, kutuk sini, ya, dan macam-macam. Bahkan ingin supaya memberontak dan yang lain-lainnya. Maka sebelum kita melakukan semua itu, kita perlu mikir apa dampak yang timbul dari yang kita lakukan itu. Ini nasihat bagi yang mau nasihat. Yang enggak mau, ya sudah, ditutup aja telinganya. Ya. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Keadaan yang terjadi di banyak negeri. Terutama contoh yang paling konkret sekarang di negara Arab. Bagaimana keadaan di Suriah? Bagaimana keadaan di Yaman? Yang paling hangat sekarang ini di Yaman. Bagaimana keadaan di Irak? Dan yang lain-lainnya. Yang mana mula-mula mereka itu semboyan bahwa ini adalah Ar-Rabi' Al-Arabi. Musim seminya di negara Arab. Mereka berlomba-lomba menumbangkan penguasa-penguasa yang sudah berkuasa sekian puluh tahun.
Yang dimulai dari negeri mana? Dari mana dimulainya? Dari mana? Irak, kemudian yang baru-baru dari Tunis. Irak kan sudah lama, yang hangat ini dari Tunis dulu mula-mula. Ya. Lalu di mana-mana di Mesir dan yang lain berusaha menumbangkan pemerintah. Ya, mungkin niat mereka itu baik. Semuanya kan niatnya baik kan? Ini pemerintah zalim, ini pemerintah korup, ini pemerintah dan pemerintah. Ditumbangkan aja. Kenyataannya bagaimana sekarang? Setelah pemerintahnya tumbang, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kita saksikan dengan mata kepala kita dengar dengan telinga kita. Dan ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi semenjak zaman para salafus saleh rahmatullahi taala alaihim ajma'in. Itu adalah hasil daripada pemberontakan. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau banyak mengkaji masalah ini. Beliau ceritakan pemberontakan dalam sejarah Islam. Yang terjadi adalah kesimpulan beliau, fala aqamu dinan wala abqau dunya. Ini kesimpulan beliau. Fala aqamu dinan wala abqau dunya. Hasil dari pemberontakan itu adalah mereka tidak bisa menegakkan agama dan mereka tidak menyisakan dunia. Artinya apa? Rusak semuanya. Agama tambah tidak karu-karuan, dunianya hancur. Ini yang terjadi. Dan ini kesimpulan beliau. Kesimpulan dari penelitian. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Sehingga beliau mengatakan di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, di antaranya adalah waqalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi minasyarr a'zam mimma tawallada minal khair. Ya. Sedikit sekali daripada orang yang memberontak, pemerintah yang punya kekuasaan, sedikit yang mendapat kebaikan. Kebanyakan yang terjadi adalah yang timbul dari perbuatannya itu adalah keburukan-keburukan yang lebih besar daripada kebaikan yang mereka dapatkan. Gampangnya lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Kenyataannya gitu kan sekarang. Lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Kita sekarang bicara Irak dulu aja. Penguasa Irak dulu siapa? Saddam Hussein. Yang berkuasa di Irak sekian puluh tahun. Katanya zalim gini gitu macam-macam. Lalu diberontak, ditumbangkan. Setelah tumbang apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi apa? Kacau. Semuanya sepakat mengatakan lebih baik zamannya Saddam Hussein. Iya. Dolar masih mata uang mereka tinggi sekali waktu itu di negara Arab, luar biasa. Kacau sekarang. Sehingga para salafus soleh mengatakan dipimpin oleh penguasa yang zalim selama 60 tahun itu lebih baik daripada satu hari tanpa ada pemimpin. Satu hari enggak ada pemimpin, kacau. 60 tahun dipimpin pemimpin yang zalim, masih tenang negara karena ada pemimpinnya. Walaupun dia zalim, walaupun dia koruptor, tapi negara masih terkendali kan? Daripada enggak ada pemimpin, kacau. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dengar dan taati pemimpinmu. Tentu selama tidak menyuruh maksiat ya. Kalau maksiat enggak boleh taat. Pokoknya enggak maksiat, taati aja. Walaupun dia mukul punggungmu, walaupun dia ngambil hartamu, walaupun dia zalim mendolimi rakyatnya, walaupun dia korupsi makan harta rakyat, taat aja. Karena apa? Rasulullah faham kalau diberontak nanti yang timbul adalah kerusakan lebih daripada kebaikan.
Madharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cerita panjang lebar pemberontakan-pemberontakan dalam sejarah, termasuk pemberontakan penduduk Madinah ya, yang memberontak pemerintahan Yazid. Yang terjadi adalah kacau. Madinah sempat dikacaukan selama 3 hari, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, kacau gara-gara berontak. Kemudian pemberontakan Al-Asy'ath atau Ibnul Asy'ath yang memberontak Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Ya. Yang terjadi adalah kacau. Kemudian juga pemberontakan Ibnul Muhallab yang memberontak Yazid bin Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya, banyak ceritanya. Kesimpulannya dari pemberontakan-pemberontakan ini adalah mereka hanya membuat kacau, mereka hanya membunuh, dan hasilnya mereka dibunuh juga. Selesai. Jadi mereka membunuh orang dan terakhirnya mereka sendiri para pemberontak yang dibunuh. Sehingga kesimpulannya adalah fala aqamu dinan wala abqau dunya. Agama enggak bisa tegak, dunia pun enggak tersisa lagi, hancur semuanya. Ya. Jadi butuh sabar. Ini ada nasihat dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanad yang hasan. Ya. Diriwayatkan sanadnya sampai kepada Sulaiman bin Ali Ar-Rib'i. Beliau mengatakan lamma kanat al-fitnah, ketika terjadi fitnah, itu fitnahnya Ibnul Asy'ath yang memberontak Al-Hajjaj bin Yusuf yang terkenal zalim. Intalaqa Uqbah bin Abdul Ghafir wa Abul Jawza wa Abdullah bin Ghalib fi nafarin min nudaraihim fadakhalu ala al-Hasan ay al-Basri. 3 orang dari kalangan yang menyetujui pemberontakan, namanya Uqbah bin Abdul Ghafir dan Abul Jawza dan Abdullah bin Ghalib. 3 provokator ini mendatangi Al-Hasanul Basri. Datang ke rumahnya Al-Hasanul Basri, ulama yang matang, ilmunya matang. Mereka mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Ini kunyah, panggilannya Al-Hasanul Basri. Ma taqulu fi qitali hadha at-taghiyah alladhi safaka ad-dam al-haram wa akhadha al-mal al-haram wa taraka as-salah wa fa'al wa dhakaru min fi'li al-Hajjaj. Wahai Abu Sa'id, wahai Tuan Guru, bagaimana pendapat Anda untuk memerangi orang yang memerangi at-taghiyah, memerangi taghut ini, yaitu Hajjaj bin Yusuf, yang dia menumpahkan darah, dia ngambil harta, ya, dia meninggalkan sholat, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Biasa kan? Provokator kan gitu kan? Untuk mancing orang, ya, pandai untuk mengumpulkan kejelekan-kejelekan supaya orang terpancing. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala terpancing atau tidak? Beliau bukan orang yang gampang terpancing. Beliau adalah alim Rabbani, ulama yang ilmunya matang. Beliau mengatakan, ara alla tuqatiluh. Pendapatku, jangan perangi dia, jangan berontak. Beliau faham, jangan berontak. Kenapa? Fa innaha in takun 'uqubah minallah fama antum biraddi 'uqubatallah bi asyafikum. Kalau seandainya Hajjaj yang zalim ini adalah hukuman dari Allah untuk kita, untuk kamu semua, kamu enggak akan bisa menolak hukuman Allah dengan pedangmu. Jadi maksudnya kalau pemerintah yang zalim ini adalah hukuman dari Allah untuk kita, karena kita banyak dosa, dihukum oleh Allah. Inilah pemerintah yang zalim kayak gini. Kalau memang ini adalah hukuman dari Allah, kamu lawan dengan pedangmu, pedangmu kalah. Ini hukuman dari Allah, bukan dilawan dengan pedang. Kamu berontak, kamu kalah. Ini hukuman dari Allah. Kalau hukuman dari Allah berarti apa solusinya? Apa solusinya? Ya kita perbaiki diri kita taubat. Bahkan harga yang melambung itu ada hadits sahih, harga melambung. Itu juga karena kita berbuat maksiat, dihukum oleh Allah. Yang menjadikan harga melambung adalah Allah.
Solusinya adalah taubat. Ini hukuman dari Allah, taubat kita. Karena pemimpin adalah cermin masyarakat. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, seperti itulah pemimpinmu. Wa iyakun bala fasbiru hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Kalau memang ini adalah musibah, bala, bencana, kamu sabar. Orang diuji ya sabar. Sampai Allah memutuskan perkaranya, dan Allah adalah sebaik-baik yang memutuskan perkara. Nasihatnya siapa ini? Nasihatnya Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, ulama yang matang, ya, yang sudah mendalam ilmunya, enggak gerusa-gerusu, enggak gampang tersulut, alimun rabbani. Ketika mereka memprovokasi enggak berhasil, apa yang terjadi? Mereka pada keluar semuanya, keluar tanpa akhlak, enggak punya akhlak, keluar ditinggalkan. Al-Hasan al-Basri mereka mengatakan, nuti'u hadzal ilaj, kita akan taat kepada ilaj ini. Al-ilaj itu punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah himarul wahsh, yaitu keledai liar. Kita mau taat kepada keledai liar ini ya. Ya itulah mereka-mereka itu gitu. Kalau kita cocok dengan mereka disanjung-sanjung sampai seperti Tuhan. Tapi kalau enggak sepakat, ya ini dibilang keledai. Kita mau taat kepada keledai ini. Ini orang bodoh, enggak ngerti ini kok taat sama ini. Digitukan Al-Hasan al-Basri. Akhirnya mereka keluar, ya, dan akhirnya mereka pun memberontak. Wa kharaju ma'abnil Asy'ath faqutilu jami'an. Mereka berontak bersama Ibnul Asy'ath, hasilnya adalah mereka terbunuh semuanya. Enggak bisa. Mau berontak punya apa sih kita? Antum mau berontak punya apa? Punya apa? Senjata apa? Mau berontak punya apa antum? Mikir. Ya. Katakanlah pemerintah kafir mau berontak. Mau berontak punya apa? Punya belati, al-belati, ya, pisau dapur. Nah ini punya F-16. Punya apa lagi tank yang baru, apa namanya? Leopard. Wah, Leopard ini. Ini al-belati wal Leopard. Enggak nyambung. Ini F-16, apalagi Sukhoi. Sukhoi. Jadi mikir ya, mikir. Agama ini bukan pakai emosi, timbangkan mana maslahat, mana madarat. Ya, semuanya ingin kebaikan, semuanya ingin negara ini makmur, adil, semuanya ingin gitu. Tapi enggak bisa dengan emosi, enggak bisa dengan marah. Apalagi kalau sudah ada campur tangan politik, rusak agama ini. Apa namanya, negara ini rusak, dipolitisir semuanya. Ya. Jadi gitu aja. Sabar. Nah, contohnya sekarang Yaman. Yaman ini kan dipimpin oleh seorang presiden yang terkenal dolim, korup ya. Namanya Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ya, bukan Abdullah Saleh. Ada alinya. Ini penguasa yang dolim. Dia berkuasa sekian puluh tahun, korupsi, rakyatnya miskin, dia kaya raya. Diambil semua hartanya rakyat. Ya. Sampai akhirnya ada ya musim semi di negara Arab tadi, demo di sana sini, menumbangkan pemerintah. Nah, di Yaman ikut-ikutan, demo di mana-mana. Demo di mana-mana di Yaman, demo sini, demo sana, demo sini. Dan saya ngikuti dari awal. Dan mohon maaf kalau saya nyebut nama, ya. Ini ada perlunya saya nyebut nama. Kemarin di An-Nur saya nyebut nama tapi belum tuntas, ada yang ketinggalan. Justru yang penting. Di antara yang getol ngajak demo saat itu adalah salah seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang punya universitas di Sana'a namanya Jami'atul Iman. Beliau getol mengajak demo. Ya, mengerahkan massa ribuan, terutama Jumat dimanfaatkan. Pokoknya Jumat itu ribuan, tujuannya adalah menumbangkan presiden. Menggerakkan massa ya untuk menimbulkan kebencian kepada presiden, supaya presiden turun. Terus demo.
Saya sudah bilang kepada teman-teman waktu itu, ini bahaya, ini nggak boleh ini. Ini nggak baik, bahaya dan nggak boleh ini. Terjadilah yang terjadi, sampai sempat terjadi perang waktu itu, dan Presiden Ali Abdullah Saleh sempat kena bom juga. Sempat kena bom, nggak mati dia. Tapi wajahnya sempat terbakar. Dan sempat dibawa ke luar negeri operasi plastik. Sampai karena sudah di mana-mana demo menjatuhkan, dia pun akhirnya mau turun. Apakah dia turun begitu saja selesai? Apakah dia turun terus selesai? Tidak, dia turun, yang dipasang adalah orang-orangnya dia juga. Dan dia juga sudah menguasai negara. Tentara sudah di tangannya dia semua, sudah mengkristal kekuasaannya sekian puluh tahun. Dia sakit hati. Dia sakit hati, yang dia pikir adalah bagaimana saya membalas mereka-mereka yang menurunkan saya. Dan dia punya uang, dia punya kekuatan, dia punya segalanya. Dia sudah persiapkan sekian puluh tahun. Akhirnya yang dia pakai tangannya siapa? Yang dipakai tangannya Syiah Houthi. Antum perlu tahu, Syiah Houthi itu di Yaman waktu itu kecil. Itu di daerah namanya daerah Sa'dah. Kami dulu sempat ke sana. Karena kalau mau ke tempat Syekh Mukbil, perjalanan dari Son'a menuju Dammaj, itu harus lewat Sa'dah. Dan Sa'dah ini kekuasaannya orang Syiah Houthi. Mereka kecil. Bahkan perang dengan Dammaj, Ahlul Hadith, Darul Hadith di Dammaj, masih imbang, kadang sini menang, kadang sini kalah, kadang sini gantian. Ini menunjukkan mereka itu kecil, gak punya apa-apa. Tapi karena didukung oleh mantan presiden, didukung dia. Dipakai tangannya Houthi. Yang bisa mukul mereka kayaknya Houthi ini. Pakai aja Houthi. Dibantu dengan dana. Bahkan akses menuju Houthi dibuka luas. Sehingga bantuan senjata dari Iran masuk. Akhirnya Syiah Houthi berhasil menguasai kota ini, kota itu. Sampai menguasai Son'a. Sampai akhirnya berani menggolengkan presiden. Memproklamirkan dia jadi presiden. Jadi besar Syiah Houthi. Yang terjadi apa sekarang di Yaman? Yang terjadi apa? Bagaimana keadaan Syekh Abdul Majid Az-Zindani? Ini yang mau saya bahas kemarin ketinggalan. Padahal ini yang penting. Yang terjadi sekarang, universitasnya ditutup. Ya. Penjaga-penjaganya dibunuhi. Cuman dia aja yang belum dibunuh. Dan dia pun nggak bisa apa-apa sekarang. Nggak bisa apa-apa. Ngomong dikit habis dia. Nggak bisa apa-apa. Universitasnya ditutup, dipulangkan semuanya, dibubarkan. Rugi kan dia kan? Dibanding dulu ketika pemimpinnya zalim, dia masih bisa bergerak, masih bisa bernafas. Sekarang rusak semuanya. Apalagi dibantu oleh Iran luar biasa, sudah hampir menguasai Yaman. Sudah menguasai Yaman, nanti bisa menguasai Al-Haramain Asy-Syarifain Mekah Madinah. Nah, mumpung belum, ini negara-negara mengadakan koalisi, dihabiskan mereka. Karena kalau enggak seperti itu. Dampak dari apa ini? Dampak dari apa? Pemberontakan. Jadi mikir ya, semuanya itu kepingin supaya Islam tegak. Semuanya kepingin negara sejahtera. Semuanya ingin juga negara ini keadilan ditegakkan. Dan yang lain semuanya kepingin seperti itu. Tapi kalau mau berbuat yang macam-macam, mikir dulu. Ya, ditimbang-timbang maslahat dengan madorotnya. Lebih banyak mana maslahatnya daripada madorotnya. Lalu nasihat para ulama semuanya berdasarkan fakta, sejarah membuktikan pemberontakan hanya menghasilkan kekacauan saja. Fala aqamu dinan wala abqau dunia. Agama enggak bisa tegak, dunia pun enggak tersisa, hancur semuanya, kacau. Indonesia ini alhamdulillah sekarang dalam keadaan aman kan? Indonesia ini aman, kita dakwah bebas, enggak dilarang. Alhamdulillah disyukuri. Ya. Kalau nanti macam-macam, akhirnya timbul macam-macam juga. Jadi sebelum berbuat macam-macam, perlu berpikir panjang. Ya, jangan lupa, kita juga punya doa kan. Nah, kita punya doa. Kalau ajaran para ulama, ajaran para salafus soleh, ya, pemimpin itu didoakan. Nah, kita pernah enggak yang selama ini menjelek-jelekan penguasa, jelek-jelekan pejabat? Pernah enggak kita doakan pejabat itu? Pernah enggak kita?
Mendoakan pejabat dengan menyebut namanya. Pernah enggak kita? Ataukah hanya menghujat saja di Facebook, di ini, di itu, di Twitter, di BBM, di WhatsApp dan yang lain-lainnya, sibuk dengan menghujat, copy paste. Ya. Menghujat copy paste lagi, ikut-ikutan. Pernah enggak kita doakan? Kita doakan, ya Allah, perbaikilah si fulan, ya Allah. Perbaikilah juga si fulanah. Ya. Kan ada fulanah juga kan? Perbaikilah si fulan, si fulana, perbaikilah ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk ya Allah. Berilah orang-orang dekat yang baik. Bimbing mereka ya Allah, arahkan mereka ya Allah. Supaya mereka sadar, mereka diangkat oleh rakyat. Rakyat tidak ingin mereka mengecewakan rakyat ya Allah. Doa. Dan doa punya kekuatan. Yang timbul dari hati akan masuk ke langit. Ya, tembus ke langit nanti dikabulkan oleh Allah. Ternyata mereka dapat hidayah. Ya, mereka berubah menjadi pemimpin yang baik. Masya Allah. Ya, 10 juta rakyat Indonesia sholat tahajud semuanya di rumahnya masing-masing, doa semuanya mendoakan pemimpin kebaikan. Luar biasa. Mendoakan Indonesia, mendoakan Kota Malang. Kita pernah enggak doakan Kota Malang? Ya Allah, perbaikilah Kota Malang ya Allah. Pernah enggak kita? Ini penting. Nyebut Indonesia, nyebut Malang, nyebut namanya, doakan. Ini ajaran dari para ulama, ajaran dari para salafus saleh. Bahkan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih mengatakan apa? Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam. Kalau aku punya doa yang mustajab, aku panjatkan kepada Allah untuk kebaikan pemimpinku. Karena apa? Kalau dia baik, maka dampaknya kebaikan untuk rakyat. Jadi kalau aku punya doa mustajab, aku akan doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah doa mustajabku ini ya Allah untuk memperbaiki pemimpin ya Allah. Perbaikilah pemimpin ya Allah. Pemimpinnya baik, Masya Allah, rakyatnya makmur. Yang penting ikhlas. Yang jadi masalah ada faktor, yang jadi masalah itu dua, intinya itu dua. Ya, al-hawa wal masalih. Hawa nafsu. Nah, kemudian juga kepentingan. Nah, repot. Agama dibuat negara dibuat kepentingan, akhirnya kacau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Kalau antum mau, alhamdulillah. Antum tidak mau, saya sudah menyampaikan. Ya, itu tata cara sholat. Sholat apa tadi? Istisqa, sholat minta hujan. Ya, seperti sholat Id, kemudian khutbah, nasihati yang hadir untuk taubat kepada Allah. Di antara hujan ini enggak turun karena kita banyak maksiat. Ya, kemudian juga dianjurkan masyarakat supaya hati-hati jangan mendolimi orang lain. Kedoliman menyebabkan Allah murka. Enggak turun hujan juga karena kedoliman. Hati-hati jangan mengambil harta orang lain dan yang lain-lainnya. Dianjurkan mereka supaya taubat, istighfar. Ya. Kemudian setelah itu khotibnya itu berdoa di atas mimbar sambil ngangkat tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi ya. Kalau kami lihat Syekhuna kalau doa itu gini, Syekh Utsaimin ya. Rasulullah juga kalau doa tangan diangkat tinggi sehingga kelihatan hatta yura bayadu ibtaihi, sehingga tampak putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya diangkat tinggi sehingga bajunya itu buka, kelihatan ketiaknya yang mulia, ketiak putih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang diajarkan kemarin itu kita baca. Di antaranya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an dan seterusnya. Kemudian doa terus diulang-ulang doa ini. Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berilah kami hujan, jangan kau jadikan kami orang yang putus asa. Setelah itu si khotib ini kan tadi doanya ngadep orang-orang gini ya. Lalu sekarang khotibnya ngadep ke arah kiblat, ngadep sendiri. Dia doa sendiri antara dia dengan Allah. Dengan suara pelan. Jadi dia ngadep kiblat, doa sendiri. Nah, demikian pula orang-orang juga doa masing-masing. Minta kepada Allah, hujan, taubat kepada Allah. Kemudian setelah itu turun. Ya, setelah itu turun. Nah, para ulama juga mengatakan yang sunnah ketika pas tengah-tengah khutbah tadi itu, ya, menghadap kiblat, itu pakaiannya dibalik. Jadi pakaiannya dibalik. Karena biasanya orang-orang di Arab kan pakai pakaian rangkepan itu ya.
Itu dilepas, dibalik. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Jadi pakaiannya dibalik itu loh. Dibalik tujuannya ini tafaul. Tafaul itu adalah harapan optimis kepada Allah, mudah-mudahan keadaannya berbalik. Kemarin enggak hujan, sekarang turun hujan. Ya. Cuman kalau pakai baju gini aja ya jangan dilepas. Nanti kan telanjang dada semua, dikira mau tinju ini. Ya. Karena itu kalau salat istisqa kita usahakan pakai baju rangkep. Sehingga kita bisa balik baju tanpa bertelanjang dada. Kalau di sana mereka biasa pakai mislah. Mislah itu yang coklat itu loh. Itu dibalik. Atau juga pakai ghutrah. Yang putih kerudung itu namanya apa namanya? Ghutrah. Kalau yang warnanya merah putih itu namanya syumar. Itu juga dibalik. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Demikian. Ya itulah tata cara salat Id. Kemudian tempat salat Id yang sunnah adalah di lapangan. Salat istisqa di lapangan sama dengan salat Id. Tapi boleh juga di masjid. Ya, kadang mungkin musim dingin sekali di Arab Saudi sana, di lapangan mereka enggak kuat, maka salatnya di masjid boleh. Nah, kemudian juga para ulama menganjurkan sebelum salat Id itu dianjurkan puasa. Ini memang tidak ada hadits secara khusus yang menjelaskan ini, tapi para ulama madhab semuanya menjelaskan ada puasa. Tujuannya adalah tawasul. Sebelum kita doa kepada Allah, ibadah dulu, puasa dulu. Mudah-mudahan doa kita lebih mustajab. Ya. Ada yang mengatakan puasanya itu ya 3 hari, 4 hari, sekian dan sekian. Kemudian juga sebagian ulama menganjurkan keluarnya memakai pakaian yang jelek-jelek milik kita. Sebagian ulama bilang gitu. Jadi jangan pakai pakaian yang bagus-bagus, pakai pakaian yang jelek-jelek milik kita. Tujuannya apa? Kita menunjukkan di hadapan, ya Allah, aku miskin ya Allah. Aku miskin, enggak punya apa-apa, aku susah ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam. Inilah tata cara salat istisqa. Semoga bermanfaat. Di Indonesia kayaknya jarangnya salat ini ya. Atau juga pemerintah tidak pernah menyuruh rakyat salat istisqa. Sehingga kadang masing-masing kampung ini salat sendiri, pondok ini salat sendiri. Wallahu a'lam. Ini dari kami, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Sudah masuk waktu Isya? Berapa sekarang? Ya, kita ada sisa waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya tambahi sedikit dari kitab Hisnul Muslim. Ya, doa berikutnya adalah doa bab nomor ke-64. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, ad-du'a'u idza ra'al matar. Doa ketika melihat hujan. Nah, kalau hujan apa doanya? Kita sering hujan sekarang ini. Doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Atau ya Allah, mudah-mudahan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Jadi jangan lupa kalau pas hujan baca doa ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah kalau turun hujan, melihat hujan, beliau membaca doa ini. Kemudian ada lagi di bab yang nomor ke-65, adz-dzikru ba'da nuzulil matar. Doa setelah turun hujan. Sudah selesai hujannya, ada doanya juga, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya. Kami diberi hujan atau hujan diturunkan kepada kami karena karunia dari Allah dan rahmat Allah. Jadi hujan tadi itu adalah karunia Allah. Hujan tadi itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini ada ceritanya agak panjang sedikit dan ada di dalam kitab Tauhid tentang dilarang kita menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Yang mana pada suatu pagi Rasulullah sholat subuh dengan para sahabat, yang mana malam harinya turun hujan. Kemudian setelah selesai sholat Rasulullah mengatakan kepada sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kamu Allah berfirman apa? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Kami enggak tahu ya Rasulullah. Yang tahu adalah Allah dan Anda. Allah bilang apa? Kemudian Rasulullah menjawab, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Orang yang mengucapkan kami diberi hujan berkat karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi menisbahkan hujan kepada siapa? Allah. Berarti orang itu iman kepadaku, enggak percaya kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun orang yang mengucapkan kami diberi hujan karena bintang ini, bintang itu. Jadi menisbahkan hujan kepada selain Allah. Berarti orang itu kafir kepadaku dan percaya kepada bintang-bintang. Ya, Masya Allah. Inilah Islam, agama tauhid yang menisbahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti ada doa lagi. Ada doa istisqa, minta hujan. Ada lagi doa al-istisha. Istisqa ini kebalikannya. Minta hujannya dihentikan. Kemudian yang terakhir, mengenai doa minta hujan, itu tata caranya ada beberapa macam. Yang paling afdal kayak tadi, sholat istisqa dengan tata cara telah disebutkan. Kemudian tingkatan yang kedua, minta hujan pada waktu khutbah Jumat. Jadi tanpa sholat istisqa. Jadi khotib di atas mimbar Jumatan pas doa sekaligus minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ini juga boleh. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara yang ketiga, masing-masing orang berdoa sendiri-sendiri minta hujan. Karena lama enggak hujan, kepengin hujan, doa kita salat tahajud, ya Allah, kami ingin hujan ya Allah, mudah-mudahan Kau turunkan hujan ya Allah. Ini juga boleh. Demikian, wallahu alam, semoga kajian kita bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang sejahtera, negeri yang berkeadilan. Pemimpin kita dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang baik, yang perhatian kepada rakyatnya. Kemudian juga terutama kota kita, kota Malang, dan semua negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang sabar, orang-orang yang mikir panjang ketika hendak bertindak. Dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk negeri kita dan negeri kaum muslimin. Allah jauhkan kita semua dari fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Semoga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.